Saudara, selamat pagi. Masih di dalam Minggu Prapaskah, saya ingin menyampaikan renungan singkat dengan tema iman yang tergoncang. Teksnya diambil dari Markus 14 ayat 26 sampai 31. Dan bunyi demikian. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Dan ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Tetapi sudah aku bangkit, aku akan melalui kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. Saudaraku, setelah perayaan Paskah itu kemudian mereka nyanyikan lagu pujian, lalu mereka keluar. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa murid-murid akan mengalami apa yang namanya kegoncangan iman. Dan Tuhan Yesus berkata, tetapi setelah itu kamu akan bertemu dengan aku di Galilea. Maksudnya setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan saudara yang kasih, kemudian terjadilah percakapan yang sangat menarik. Karena memang dalam kitab Sakaria 13:7, di sana ada kata-kata yang berkata, kalau gembala itu terpukul, maka domba-domba akan tercerai-berai. Dan ayat itu mengindikasikan apa yang akan dialami oleh murid-murid Yesus. Tapi salah satu dari murid Yesus yang sangat tegas di cerita ini adalah Petrus. Petrus berkata, sekalipun yang lain tergoncang, aku tidak. Lalu Tuhan katakan, aku berkata kepadamu Simon, hari ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu dengan segala kesungguhan, kata-kata yang mantap, Petrus berkata, kalaupun aku harus mati bersamamu, aku tidak akan menyangkali engkau. Dan apa yang kita baca itu kemudian memang menjadi kenyataan. Petrus menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Nah, saudara sekalian, apa yang kita baca ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam hidup ini kadang-kala juga iman bisa tergoncang oleh karena situasi yang kita hadapi. Ada kesulitan, ada duka cita, ada masalah yang rumit dan sulit yang kita tidak bisa atasi, kita bingung, lalu kita mengalami tekanan batin, depresi, dan situasi itu kadang-kala bisa menggoncang iman kita. Apakah betul Tuhan itu hidup? Apakah betul Tuhan Yesus itu mengasihi saya? Apakah betul kuasa Tuhan sanggup menolong kita? Dalam realita ini, saudaraku, yang saya ingin belajar adalah bahwa mengikut Tuhan Yesus tekad saja tidak cukup, tapi harus dengan pengenalan yang penuh kepada Kristus. Karena Tuhan katakan kegoncangan iman itu akan diatasi pada waktu mereka bertemu dengan Kristus sesudah ia bangkit dari kematian di Galilea. Artinya apa, saudaraku? Artinya kalau hidup ini sekalipun berat, rumit, dan sulit, dan bisa menggoncang iman kita, sesungguhnya iman kita tidak harus tergoncang kalau kita sungguh-sungguh mengalami, mengenali, berjalan dengan keyakinan penuh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai penolong kita di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Yesus yang menang atas dosa, Yesus yang menang atas maut. Dialah yang sanggup menolong setiap orang berdosa untuk beroleh rahmat kasih karunia Allah, yaitu hidup yang kekal. Karena itu, saudaraku, mari kita mengikut Yesus dan mengenal Yesus dengan segala kesungguhan, ketulusan, dan menggali terus sabda Yesus supaya iman kita tidak harus tergoncang oleh keadaan dan tantangan. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih, Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan berkati kami semua yang mengalami pergumulan-pergumulan tersendiri, termasuk sakit penyakit. Tuhan tolong kami semua. Mohon berkat-Mu, Bapa Surgawi, dalam segala aktivitas kehidupan, keperluan kehidupan, dan juga mohon berkat-Mu untuk GKNF gereja kami, supaya di masa Paskah gereja menjadi berkat bagi umat. Tuhan berkati kami semua hari ini. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara.